Oke, balik lagi bareng aku Ridwan Albana. Ya, pada episode kali ini kita kedatangan tamu, yaitu kenalan dulu Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari Brangsong. Oke, Mas Muhammad Ridho dari Brangsong ya. Ya, tentunya kita akan bahas hal yang seru dan asik nih ya Mas ya. Iya. Yaitu tentang cerita puncak pelajaran dari lereng. Nah, Mas Ridho, Ya. apa sih hal yang pertama kali bikin Mas Ridho itu tertarik soal puncak? Karena saya senang olahraga, teman-teman dan pengalaman juga. Oh iya, di pendakian pertama itu seperti apa Mas? Yaitu capek, Capek, oh iya. kurang bekal, Kurang bekal, ya, logistiknya kurang, Logistik. juga, Oh terkena badai. ya, Oh, itu terkena badai itu pas lagi di perjalanan atau pas udah sampai puncaknya itu? itu pas summit itu di Gunung Selamat, Di Gunung Slamet. ya, sampai di separuh perjalanan Iya. kita turun lagi. Oh turun lagi berarti. Iya. Oh karena badai itu ya Mas ya? Iya, kadang Oh, takut, aku takut. Iya. kena hipo juga nanti. Oh Bisa kena hipo. bisa kena hipo juga ya? Oh iya iya iya. Itu pengalaman yang pertama kali berarti Mas Ridho Iya. alami ya pas pendakian pertama itu ya Mas ya di Gunung Slamet nih Iya. Yos. Sampai kena badai, Badai kabut. kabut. Pas pertama kali di Gunung Slamet itu ada berapa orang Mas? Pas itu Mas? Orang. Iya itu. 4 orang itu cowok-cowok semua atau ada Cowok-cowok ceweknya? semua. Oh cowok-cowok semua. Cowok semua. Karena ada ceweknya kan itu nyusahin biasanya. Oh nyusahin malah Mas kalau ada ceweknya. Nggak kuat ceweknya itu nggak kuat. Ya. Pas sampai mana itu? Kurang pengalaman juga sih fisiknya juga. Juga. Karena naik gunung bukan apa ya? Taruhannya nyawa kalau Taruhannya nyawa ya Mas ya. kalau nggak siap itu. Kalau nggak siap ya. Mas. Perasaannya Mas itu sama teman-teman itu gimana ke ceweknya itu Mas? Harus sabar sih. Harus sabar ya Mas ya. Ya. Itu ada berapa tuh ceweknya pas itu Mas? Pas pertama kali itu Mas? Itu 5 orang. 5 orang terdiri dari cowok berapa itu? 7. Cowoknya 7. Ceweknya 5 berarti ya. Ya pasrah itu. Udah pasrah Nggak gitu. kuat ya. Udah nggak kuat. Terus Terus itu turun lagi. turun lagi. Udah sampai puncak. Udah sampai puncak turun lagi. Enggak sampai. Enggak sampai puncak ya berarti ya. Turun lagi itu berarti semuanya. Iya semuanya. Semuanya. Harus turun. Oh, harus turun ya berarti ya. Kebersamaan sih gitu. Kebersamaan. Iya. Nah, menurut Mas Ridho itu bagian hal yang paling berat itu pas kapan Mas? Waktu di jalur, di base camp, atau malah pas di perjalanan pulang? Pas naik Gunung Semeru itu Gimana itu Mas? perjalanannya panjang, Perjalanan treknya terjal. terjal. Iya. Nah, Gunung Semeru itu ya. 4 hari. Di Gunung Semeru selama berapa hari 4 Mas? hari. Bagian yang paling berat itu. Di summitnya itu. Sapinya itu berarti pas perjalanan. Perjalanan itu ya. Perjalanan nanjaknya ya. Ya mau ke puncak. Mau ke puncaknya ya Iya. Mas. Summit itu. Jam 7 jam 12 malam, Jam 7 pagi. sampai puncak jam 7 pagi. Iya. Itu yang paling berat itu ya Mas ya. Berat. Berapa orang Mas pas itu Mas di Gunung Semeru itu? Di Semeru 7 orang, cewek 1. Kuat. Kuat. Pas summit itu harus bawa oksigen. Bawa oksigen itu Iya ya? wajib. Wajib ya. Kemarin ya mau habis sih oksigennya di tubuhnya itu mau habis. Alhamdulillah Iya. diselamatkan banyak teman-teman pakai oksigen itu. Oh iya iya. Berarti langsung tanggap cepat ya? Iya langsung tanggap cepat. Langsung tanggap cepat ya Mas ya. Alhamdulillah ya sampai puncak semua. Itu sampai puncak semua. Pas di puncak Semerunya itu berapa derajat Mas? Kedinginannya itu Mas? Kena 0, itu. 0, itu. Iya. Bisa buat es sirup itu. Bisa bikin pasir sirup ya. Terus kalau
mistisnya itu ya. Bolong Iya. maghrib itu Maghrib pulang pulang sampai base camp Ranupane itu jam 12 malam. jam 12 malam. Iya. Wah, Itu banyak cerita. banyak cerita Mas. Coba mungkin bisa diceritakan sedikit tentang hal mistisnya Mas pas itu Mas. Karena pikirannya sudah capek mau pulang. Mau pulang terus Perjalanan itu nggak sampai-sampai. perjalanannya itu nggak sampai-sampai Mas. Mutar 5 kali. Oh, muter-muter 5 kali Iya. itu. Oh, dari jam berapa Mas itu Mas? Itu Pas muter-muternya itu. jam 9 malam. Jam 9 malam. Terus sampai Ranupane itu jam 12 malam. Sampai jam 12 malam masih Iya. muter-muter gitu Mas. Alhamdulillah terus kita semua berhenti semua, Iya. pikirannya tenang, Pikirannya tenang. terus lanjut perjalanan alhamdulillah sampai Ranupane. Oh, teman-teman cerita semua. Ya, ada yang diikutiin hantu dari belakang, ada yang diikuti jejak orang. Oh, ada yang terus gimana itu Mas? Reaksi dari orang yang diikutinya itu gimana? Apa dia merasa takut atau biasa aja gitu? Semua diam semua. Semua diam semua. Berarti semua gerombolan itu tahu dari Iya. salah satu orang tuh ada yang diikutin gitu Iya, kan? Ada. Cuman kan dia cuman diam aja ya. Diam aja. Diam aja. Lah kenapa enggak ngomong, kamu diikuti tuh ada hantu Masalahnya gitu." kan kalau di perjalanan kan masalah takut biasanya. Oh, takut ya. Oh iya. Kalau sudah sampai base camp bicara semua biasanya. Oh, gitu. Iya, iya. Makan sendiri. Menyampaikan diri, Mas. Iya, yang kan saya depan leader. Sama oh iya, depan leader. Yang lihat ya itu teman-teman belakang. Teman-teman belakang. Dia lihatnya itu lihat di depan atau di samping atau di Ya belakang? di samping. Oh, yang di samping. Di belakang ada ya. Sejak itu. Oh. Di belakang itu ada jejak Sejak yang mengikutin. yang mengikuti gitu. Mm-mm. Nek soal sosoknya Mas tahu nggak yang di belakang? Orang itu pendaki. Orang pendaki bentuknya. Iya. Oh, itu yang di belakang. Iya. Pakaiannya pun pakai Sama. pendaki. Iya, pendaki. Oh, iya. Ya kalau yang di samping Itu apa itu kira-kira Mas? pocong. Pocong. Oh, pocongnya itu diem, tegak. Diem, iya. Diem tegak gitu aja berarti kena. Pocong gitu. Kelihatan nggak Mas matanya Mas? Itu yang cewek itu yang kelihatan. Oh, yang cewek malahan. Yang lihat itu. Yang lihat itu. Oh. Dia lihat terus dia bilang nggak sama Mas Rido atau teman-teman? Kalau di perjalanan enggak cerita. Nggak cerita. Ya, Cerita-ceritanya pas kapan? sampai base camp itu. Sampai base camp. Ranupane, iya itu langsung cerita semua. Langsung cerita semua. Bolonya itu Mas. Pas itu Mas. Ada danau. Ada danau. Sabana itu kan. Sabana ya. Wow. Paling kerasa buat Mas Rido itu apa Mas? Beban sih. Beban. Oh iya. Kok beban Mas? Kenapa itu kok ceritanya? Bawa alat-alat yang banyak itu. Bawa alat-alatnya banyak. Biasanya apa aja sih Mas kalau mau bawa peralatan ke puncak itu? Yang wajib yang dibawa ya. Iya apa? Ya. Sleeping bag itu selimut. Yang pertama selimut, terus Tenda, yang kedua matras. tenda, terus Matras, terus kompor gas, testing, itu Oh, testing. panci-panci itu. Panci-panci. Panci set itu. panci set itu. Iya. Terus logistik makanan harus semaksimal mungkin lah. Oh, harus banyak berarti Harus ya? banyak. Harus Soalnya banyak. Perjalanan jauh. Perjalanannya jauh ya. Berarti yang dimaksud beban itu yang kayak bawa peralatannya gitu kan? Iya. Nah, itu peralatan yang wajib kita bawa berarti ya? Iya. Wajib kita bawa. Biasanya kalau soal peralatan iya Mas ya. Iya. Sering-seringnya waktu Mas Rido muncak itu yang seringnya itu yang dibawa itu yang apa Mas? Itu, Yang dari rumah. peralatan. Iya. Itu ya tenda, Tenda. semua itu. Semua itu berarti yang tadi itu berarti ya. Nah, lebih seringnya itu lebih sering bawa dari rumah atau lebih seringnya pas sampai sana terus nyewa Mas? Oh, alhamdulillah saya juga
punya rentalan di rumah. Oh, Mas Rido punya rentalan di rumah. Oh. Oh ya, bisa diceritakan Mas, gimana Mas? Itu dulu Dulu SMA itu. waktu SMA dari SMA berarti. Iya. Oh, Suka naik. suka naik. Dulu kan seringnya kan ke Curug. Oh, dulu sering ke Curug Ya, Sewu. Ya naik-naik Curug. Oh, naik Curug. Air terjun itu. Air terjunnya itu ya. Terus Lama-kelamaan naik gunung. lama-lama naik gunung. Ya. Sampai menyewakan peralatan gunung itu ya Mas juga. ya. Itu juga menghasilkan juga sih. Oh, Punya hobi tapi menghasilkan juga. Oh iya benar-benar Mas. Nah, kalau berbicara tentang sewa menyewa nih ya Mas ya. Kan Mas Rido itu kan selain sering mendaki kan juga menyewakan beberapa alat untuk mendaki kan. Iya. Ya, itu kalau budget penyewaannya itu kayak tenda itu kalau mau nyewa berapa? Kan Mas, berapa Kalau harga? satu malam itu 40.000. Kalau satu malam Iya. tenda ya. Iya. Itu tenda itu kapasitasnya berapa orang? 4 orang. Kapasitasnya 4 orang. Terus 40.000 ya? Iya. 40.000 per hari. Per hari. Per hari. Lah, terus kalau testing nih, kalau testing berapa? Nesting itu 15.000. Lasting 15.000 berapa jam? Itu sama. Sama. Itunya itu sama malam harinya. Oh, sehari berarti ya Mas ya? 15.000. Iya. Lalu sleeping bag-nya? Iya, 10.000. Sleeping bag-nya 10.000. Oh, terus apa lagi tadi? Kursi, meja Kursi. ada semua itu. Nah, kursi kalau kursi berapa Mas? Kursi 15.000. Kursi 15.000. Terus meja berapa? 20.000. Meja 20.000. Disewa enggak Mas? Alhamdulillah ada sih. Iya, sering. Semua itu sering berarti Iya, ya? Sering ya Mas. Biasanya yang nyewa orang Kendal atau orang Brangsam atau orang Semarang? Ada. Oh, Semarang ada. Teman-teman sih. Teman-teman. Itu pernah nggak ngalami suatu kejadian yang menurut Mas Rido itu mikir ulang soal sampai puncak? Ya misal kayak ada insiden tertentu terus akhirnya malah gagal sampai puncak. Itu pernah nggak Mas ngalami Mas? Alhamdulillah nggak pernah sih. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang itu Alhamdulillah sampai puncak semua itu. sampai puncak semua ya. Berarti target Mas. Kita perjalanan jauh, Ya. biaya juga banyak, Biaya juga banyak. harus sampai puncak. Harus sampai puncak ya Mas ya. Tiap kali puncak itu Mas Rido bawa budgetnya itu berapa Mas? Sampai 1 juta itu. Oh, itu budgetnya sampai 1 juta Mas. Iya. Lebih. Lebih. Wah, itu berapa hari itu di Semeru itu Mas? 5 hari. 5 hari. Sampai kan kemarin itu menerus ke Bromo. Meneruskan ke Bromo. Lanjut ke Bromo. Berarti 5 hari di Semeru. 4 hari di Semeru. 4 hari di Semeru. Terus lanjut ke Bromo. Lanjut ke Bromo. Sekalian. Sekalian. Orang Mas, pas itu Mas. 7 orang itu. 7 orang itu. Cowok-cowok semua. Cewek 1 itu. Oh, cewek 1 itu. Iya. Gitu. Kalau Mas Rido sendiri pas ke Gunung Ungaran pernah? Iya, Pernah. Lah itu budgetnya berapa kalau Gunung Ungaran? Kalau di Simaksinya itu kan 25.000 Per orangnya? iya per orang. Nah, terus apa lagi? Kalau peralatannya sudah punya semua itu kan. Iya. Tinggal logistik aja, makan-makan. Tinggal naik. Tinggal naik Dikit gitu ya. kan habisnya. Sampai berapa itu biaya budget Mas Rido itu pas di Gunung Ungaran? Per orang 100.000. Oh, per orang 100.000. Di sana berapa hari Mas? 1 malam. 1 malam. Iya. 1 malam. Peralatannya bawa dari rumah. Iya. Wow. Perjalanannya dari jam berapa sampai jam berapa pas di Gunung Ungaran Mas? Ungaran itu naik jam 3 sore ya. Naik Jam jam 3 itu sore. naik Terus sampai di puncak Bondolan itu sampai jam maghrib itu. sampai maghrib. Iya. Oh, berarti lama ya Mas ya? Ya. 2 jam lah. 2 jaman ya. 2 jam gitu. Lalu kalau ke Gunung Slamet pernah? Pernah. Kalau dibandingkan dengan Gunung Ungaran lebih murah mana Mas? Murah Budgetnya? Ungaran. Oh, lebih murah Ungaran. Gunung Slamet jauh juga. Jauh juga ya.
Kalau pas di Gunung Slamet berarti berapa budget Mas yang Mas Ridho bawa pas itu? Kalau boleh Pak. Minimal 300 paling. 300. Iya, minim. Minim itu Mas. Itu termasuk peralatannya udah bawa dari rumah. Dari rumah ya. Udah bawa dari rumah. Bawa kalau di Gunung Slamet 3 hari. 3 hari ya. 2 malam. 3 hari 2 malam. Kalau Gunung Tinggi kan harusnya sapinnya itu perjalanan pagi harusnya. Oh harusnya perjalanan pagi ya. Sampai pos berapa 5 itu sore. Sore. Kan istirahatnya lama. Oh lama. Biasanya berapa jam kalau istirahat Mas? Ya kan sampai pos 5 itu sore. Sampai Setelah pos itu kan istirahat Iya. panjang itu. Oh panjang kok ya. Terus summit jam 3 itu. Jam 3 pagi. Ya, summit naik ke puncak. Naikian itu kan kadang ngetes mental kita kan. Ya, pasti itu. Nah, pasti itu kan Mas lah. Mas Ridho sendiri itu pernah nggak merasa mental Mas Ridho itu diuji waktu sampai puncak Mas? Apakah pernah Mas? Pernah itu. Gimana itu Mas? Pas di Gunung Sumbing. Pas di Gunung Sumbing. Ya, jalurnya itu Gimana itu? terjang. Terjang. Lewat tabing naik itu pakai tali. Pakai tali. Perangkap itu. Oh, itu mentalnya sangat diuji berarti Mas. Diuji Ya? banget. Perjalanannya panjang juga. Perjalanannya panjang ya. Pas itu perjalanannya dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Di Sumbing itu naik jam 3 Jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya, terus kita nyewa apa itu ojek, ada ojeknya juga Oh, ada ojeknya juga di sana. Terus berapa? sampai pos 3 itu malam jam 7 malam itu. Jam 7 malam baru sampai pos 3. Terus istirahat. Istirahat. Terus istirahat sambil lagi jam 3 malam Jam 3 malam lanjut lagi. sampai puncak jam 9 pagi. Jam 9 pagi baru sampai puncak ya. Itu mental Mas itu bagaimana itu Mas mentalnya Mas? Mungkin bisa diceritain sedikit Mas. Ya, sudah kelelahan juga sih. Ya terus Kelelahan, capek. Pernah nggak pas waktu di perjalanan tiba-tiba Mas Ridho tuh capek banget rasanya pengen turun lagi gitu, pernah nggak Mas? Alhamdulillah kita semua disemangatin teman-teman sih. Disemangati sama teman-teman. Ayo sampai puncak. Gimana itu? Spill Mas, coba spill sedikit cara menyemangatin teman-teman yang udah kelelahan dan dia merasa putus asa mau turun lagi, itu gimana itu teman-teman menyemangatinya Mas? Apa itu? Harus semangat ya caranya. Ya, harus semangat. Kita sudah perjalanan jauh sampai sini kok nggak sampai puncak ya. Gitu ya. Ayo terus. Alhamdulillah ada kekuatan itu. Ada kekuatan ya. Jadinya sampai puncak ya. Yes, alhamdulillah. Nah, mengenai soal gunung nih ya Mas. Ya. Gunung mana yang paling berkesan buat Mas Ridho sampai sejauh ini? Dan kenapa gunung itu sangat spesial untuk Mas Ridho? Gunung apa Mas? Gunung Semeru itu. Gunung Semeru berarti ya. Alhamdulillah luar biasa keindahannya, perjuangan sama teman-teman sampai puncak itu. Lah itu mungkin Mas Ridho bisa menceritakan sedikit. Kita sebelum ke Semeru ya, Ya. kita naik ke Kembang, terus itu nggak ada persiapan itu. Oh nggak ada persiapan. Naik ke Kembang terus kita cerita-cerita. Cerita-cerita gimana itu? Ayo Mas? naik kemana lagi nih? Nah, terus. Semeru po. Nah, ya terus. Terus nggak ada 1 bulan itu, Oh nggak ada 1 bulan. langsung ayo mangkat semua. Oh, langsung berangkat ke Iya, Semeru. Iya. Pendaftaran online. Pendaftarnya online. Iya. Terus naik kereta juga sih, pesan kereta, pesan jeep. Kenapa gunung itu sangat spesial Mas? Iya. Indahannya itu ya. Keindahannya mungkin bisa diceritakan, keindahan dari Gunung Semeru itu bisa meliputi apa aja Mas? Ranunggubolo itu kan. Ranu Kumbolo itu Danau. Oh Iya, danau. itu istimewa. Oh istimewanya gimana itu Mas? Ada pas sunrise ya itu. Sunrise? Ya datang itu.
Oh sunrise datang, terus View-nya juga bagus. view-nya bagus. View-nya kalau dibandingkan dengan view Telomoyo itu lebih bagusan mana mas? Sana Bagusan Semeru Semeru. ya. Oh masih bagusan Semeru nih ya. Lalu apalagi? Perjalanannya itu Oh perjalanannya. sangat kan jauh lama ngobrol sama teman-teman. Kita hidup tanpa gadget ya. Oh Enak kan juga. enak. Oh iya. Kalau di rumah kan nongkrongnya kan semua pakai gadget semua. Oh iya pakai HP ya mas ya. Kalau pas perjalanan ke puncak itu kan kita kan Ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Kehidupan. kehidupan. Tentang kehidupan. Perjalanannya ke Semeru itu selain ada pemandangan yang indah, selain ada danau yang indah, berarti kita ngobrol-ngobrol sama teman pas di jalur pendakian menuju ke Semerunya itu juga sangat spesial berarti Spesial ya. ya. Sangat spesial ya bagi Mas Rido ya. Perjuangan bersama-sama ya. Perjuangan bersama-sama. Oh, iya. Nah, kalau kita ngomongin soal temen nih ya Mas. Iya. Soal teman. Nah, pasti kan di setiap pendakian itu kan kita itu kadang ketemu orang-orang baru, Iya, pasti. orang-orang random, Iya. orang-orang lucu kan kadang kan. Nah, ini Mas Rido sendiri itu pernah nggak menemui seorang teman di waktu jalur pendakinya itu? Pernah nggak Mas? Teman baru? Pernah sih. Itu hal pertama yang Mas Rido omongin ke dia itu apa Mas? Biasanya ya itu tentang gunung biasanya. Kamu sudah sampai mana gitu. Oh gitu. Baru terus tiba-tiba mempunyai cerita lucu gitu. Pernah nggak Mas? Pernah. Pernah gimana itu? Cerita lucunya gimana Mas? Ya Nah itu Mas. perlengkapannya belum stabil sih. Belum stabil. Perlengkapan. Terus Perjalanan kita masak di Watu Bubuk itu. di Watu Bubuk. Itu saya masak Masak apa? mie ya. Oh, masak mie. Gasnya bocor itu. Gasnya bocor. Terus mengenai kaki semua hangus kaki. Oh kakinya hangus. Semua pada tertawa itu. Semua pada tertawa ya Mas ya pastinya ya. Kompornya hangus ya. Itu ketemu orang baru itu kebanyakan dari orang mana aja Mas? Kan kalau di saya itu kan banyak sih. Banyak. Di luar Kendal juga banyak. Di luar Kendal juga banyak. Semarang, Boyolali, Gunung Kidul. Oh sampai Semarang, Iya. Boyolali, Gunung Kidul ada berarti Mas Ada. ya? Sampai sekarang masih berkomunikasi nggak? Alhamdulillah masih. Masih, alhamdulillah ya. Dan sering ayo reuni kemana itu. Oh gitu. Nah, itu terakhir reuni sama orang-orang itu di mana Mas? Di Sumbing kemarin, habis Lebaran kemarin, Habis Lebaran kemarin tahun ini? hari raya itu Iya. naik Sumbing. Oh ke Gunung Sumbing ya. Oh iya. Berapa orang waktu itu Mas? Pas di situ. Itu 6 orang. 6 orang. Iya 6. Oh, 5 orang. 5 orang. 5 orang itu terdiri dari teman-teman yang dari mana aja? Itu teman baru juga sih. Oh teman baru juga. Ada yang mau ikut. Ada yang mau ikut nih. Kalau teman saya kan sama istrinya. Kalau teman Mas Rido sama istrinya Ya naik. naik gitu. Oh. Sefrekuensi berarti ya. Suami istri ya. Iya, ide. Ideal ya. Wah, ini pasti Mas Rido pengen nih mempunyai istri yang sefrekuensi juga nih pastinya nih ya Mas ya. Pasti. Ya semoga tak tain aja Mas, tenang aja Mas. Sama-sama punya hobi juga. Sama-sama punya hobi kayak gitu ya. Jadinya sefrekuensi malah lebih asik ya Mas ya. Iya. Sama-sama suka naik gunung, Iya. ya. Sama-sama suka tentang alam, tentang keindahan, pemandangan gitu kan. Nah, ngomongin soal kehidupan di puncak nih Mas ya. Selain keindahan waktu Mas Rido mau muncak, itu yang paling indah menurut Mas Rido itu di bagian mana Mas? Dalam tenda sih biasanya. Oh biasanya di dalam tenda Mas. Kita bermalaman, Iya. masak bareng, makan bareng, ya ngobrol-ngobrol. Ya, kalau sudah sampai gunung ini mau kemana lagi, itu. Oh gitu, mau kemana lagi ya? Terus Terus itu ya Mas ya. sedang main poker-pokeran itu kartu. Oh main kartu juga pernah. Ada hukumannya enggak? Semisal main kartu
ayo kita pokeran nih ya. Iya. Pokeran lah, tiba-tiba nanti yang kalah corek pakai tepung gitu atau dilempar sama telur gitu ya kadang ya. Menurut Mas Ridho sendiri ini cerita apa yang sangat spesial bagi Mas Ridho saat lagi muncak itu cerita apa Mas? Perjalanan Perjalanan ya, perjalanan sama teman-teman itu ya yang istimewa kan itu. yang istimewa kan itu ya Mas ya. Mas Ridho ini kan sering muncak nih ya, Iya. sering muncak ke gunung-gunung Jawa Tengah kan. Iya. Lah itu tolong kasih saran Mas bagi seorang pemula yang ingin muncak itu yang harus dipersiapkan bagi pemula itu apa aja Mas? Yang Tolong Mas. pertama itu ya mental. Yang pertama mental. Mental harus bagaimana Mas? Ya harus kita ya harus kuat itu mentalnya. Harus kuat. Kan perjalanan jauh, capek, lelah kan harus mentalnya. Yang pertama mental ya harus kuat ya Mas ya. Terus yang kedua apa Mas? Fisik. Fisik. Iya, itu yang sangat penting itu. Sangat penting ya Mas ya. Kebanyakan yang pendakian sekarang ya, Iya. lagi FOMO itu. Oh iya gimana itu? Banyak yang hipo biasanya. Oh banyak yang hipo. Enggak ada Gini Mas, cara untuk mengatasi hipo itu apa Mas? Kan Mas itu kan sering kan, sering menemui orang-orang yang kadang terkena hipo tuh. Nah itu kan pasti kan Mas itu tahu. Nah, itu apa aja yang bisa bikin buat nalangi hipo Mas? Apa Mas kira-kira Mas? itu kan ya ada alatnya itu sih. Alatnya apa Mas? Itu apa sih? Kayak plastik gitu ya. Kayak plastik itu ya, Hangat itu. hangat. Yang penting tubuhnya hangat dulu. Oh yang penting tubuhnya hangat dulu. Ya. Terus apalagi Mas biar tidak terjadi hipo? Ya, minum-minum yang hangat. Minum-minum yang hangat. Contohnya apa Mas biasanya Mas? Ya, jahe, Jahe, terus teh. teh. Ada anak-anak SMP biasanya. Oh malah biasanya anak-anak SMP Mas. Itu kan nggak pernah tahu perjalanan itu. Tiba-tiba dia puncak Ya, gitu. ikutan biasanya. Berarti tanpa persiapan ya. Iya. Malah jadinya terkena hipo gitu ya. Iya. Nah, menurut Mas Ridho arti dari puncak itu apa ya Mas ya? Makna sebenarnya dari puncak itu apa? Puncak itu bonus aja. Bonus loh. Kok bisa bonus? Mungkin bisa diceritakan secara detail Mas. Yang terpenting kan keselamatan bersama-sama. Yang terpenting itu keselamatan bersama-sama. Berangkat selamat, pulangnya selamat. Berarti lebih ke kesetiaan kawanan ya Mas ya. Harus setia kawan ya. Iya harus. Berarti kita harus naik bareng, turun harus juga bareng ya. Oh iya gitu. Mungkin selain itu Mas Ridho punya pemandangan lain tentang puncak itu apa ya? Puncak itu seperti apa bagi diri Mas Ridho itu apa Mas? Ya di puncak itu penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan. Iya. Masalah perjalanan jauh, Iya. kita sudah capek, lelah. Waktunya juga menguras waktu. Menguras waktu ya. Mungkin ada lagi nggak Mas arti puncak selain Puncak itu buat Mas keindahan. Ridho? Keindahan. Ya, luar biasa yang kita harus bersyukur ya. Bersyukur ya. Ciptaan Allah itu ya. Alasan Mas Ridho suka muncak itu apa Mas? Kenapa? Kalau saya kan hobinya olahraga. Hobinya olahraga. Kita belajar di alam tentang kebersamaan, tanggung jawab, kedisiplinan. Itu sudah ada semua di puncak, perjalanan puncak. Oh gitu. Berarti itu alasan kenapa Mas Ridho sampai sekarang itu masih sering muncak itu berarti Mas ya? Iya. Oh iya iya. Dan kita juga mensyukuri Mensyukuri ya, gitu ya. ciptaan Allah. Ciptaan Allah ya Mas. Sangat spesial ya soalnya ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Ridho ya. Sama-sama. Ya. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi ya Ngobrol-ngobrol. di podcast ya ngobrol-ngobrol lagi soal gunung nih ya. Iya. Ya pokoknya saya tunggu nih kabarnya ya. Ya mungkin terima kasih ya Mas Ridho ya. Sampai ketemu lagi ya di podcast Asal